Saya Asim Seha. Kami dari Prodi Quran dan Tafsir Semester 2 akan mempresentasikan tentang bab sholat Jumat. Yang pertama akan disampaikan oleh Ukhtina Fadia. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari yang sudah diketahui di waktu zuhur. Menurut pendapat yang kuat, sholat Jumat ialah sholat tersendiri, bukan sholat zuhur yang dikosor. Oleh karena itu, tidak cukup melaksanakan sholat zuhur sebagai ganti dari sholat Jumat jika waktunya belum sempit. Jumat serta berangkat pagi-pagi menuju sholat Jumat dengan jalan kaki, tidak naik kendaraan, dan mendekat pada imam serta tidak main-main, maka setiap langkah ia mendapatkan pahala puasa dan bangun malam selama setahun. Sholat Jumat diwajibkan pada malam Isra Mi'raj. Orang yang pertama yang melaksanakan sholat Jumat adalah As'ad bin Zurrah bersama Mus'ab bin Umair di pelataran Masjid Quba di Madinah Al-Munawwarah. Nabi Muhammad tidak sempat melaksanakan sholat Jumat di Mekah karena kondisi yang tidak memungkinkan, sebab kaum muslimin di sana masih lemah. Syarat wajib sholat Jumat yaitu ada 7. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, yang keenam sehat, dan yang ketujuh mukim. Batasan mukim, orang yang niat menetap sementara di suatu daerah selama 4 hari atau lebih tanpa menghitung hari saat datang dan keluar, dan mempunyai niat akan kembali ke tanah kelahirannya meskipun setelah waktu yang cukup lama. Kemudian batasan orang yang menetap atau mustautin, orang yang menetap di suatu daerah dan tidak punya niat pergi dari tempat tersebut baik di musim kemarau atau musim dingin kecuali ada hajat atau keperluan. Sholat Jumat wajib bagi orang mukim dan mustautin. Pembagian orang dalam pelaksanaan sholat Jumat ada 6. Yang pertama, orang yang wajib, sah dan dapat mengesahkan sholat Jumat adalah mustautin yang telah memenuhi semua syarat wajib sholat Jumat. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang wajib dan sah melaksanakan sholat Jumat namun tidak dapat mengesahkannya, yaitu orang yang mukim yang telah memenuhi syarat yang lainnya. Kemudian yang ketiga, orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat namun tidak sah dan tidak mengesahkan, yaitu orang murtad. Keempat, orang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat namun sah dan bisa mengesahkan sholat Jumat adalah orang mustautin yang sakit. Begitu juga dengan orang-orang yang mengalami uzur Jumat. Yang kelima, orang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat namun sah dan tidak bisa mengesahkannya, yaitu musafir, budak, anak kecil yang sudah tamyiz, dan wanita. Yang keenam, orang yang tidak wajib, tidak sah dan tidak bisa mengesahkan sholat Jumat, yaitu orang kafir asli dan orang gila. Syarat sah sholat Jumat, yang pertama, sholat Jumat dilaksanakan di dalam batas desa. Yang kedua, dilaksanakan dengan berjamaah karena sholat Jumat ini wajib berjamaah. Yang ketiga, minimal jamaah ada 40 orang, merdeka, laki-laki, balik, dan mustautin. Yang keempat, sholat Jumat secara utuh dilaksanakan di waktu zuhur, yaitu 2 khutbah beserta sholatnya. Yang kelima, tidak ada sholat Jumat lain di satu daerah yang mendahului atau bersamaan. Yang keenam, didahului 2 khutbah yang sah dan terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Selanjutnya, rukun 2 khutbah ada 5. Yang pertama, membaca hamdalah di kedua khutbah. Yang kedua, membaca sholawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW di kedua khutbah dengan bentuk sholawat apapun. Yang ketiga, wasiat takwa di kedua khutbah. Kemudian yang keempat, membaca ayat Al-Quran di salah satu khutbah. Yang kelima, doa untuk kaum mukminin pada khutbah kedua. Syarat doa harus bernilai akhirat, tidak cukup yang bernilai duniawi. Syarat sah kedua khutbah ada 12. Yang pertama laki-laki, yang kedua suci dari hadas kecil dan besar, ketiga suci dari najis di pakaian, di badan atau di tempat, yang keempat menutup aurat, 5 berdiri bagi yang mampu, 6 duduk di antara 2 khutbah dengan kadar waktu melebihi tumanina dalam sholat, 7 terus-menerus secara urf di antara 2 khutbah, 8 terus-menerus di antara kedua khutbah dan sholat secara urf sebagaimana
batasan yang telah dijelaskan, khatib bisa memberi pendengaran. Maksudnya, khatib menyampaikan rukun kedua khutbah dengan suara yang bisa didengar oleh jamaah. Kedua khutbah harus terdengar oleh jamaah, yaitu jamaah Jumat mendengar kedua khutbah secara pasti. 11. Rukun kedua khutbah harus disampaikan dengan bahasa Arab. Hal ini jika disampaikan kepada orang yang mengerti bahasa Arab, jika tidak boleh memakai bahasa sendiri. 12. Seluruh rukun khutbah dilaksanakan di dalam waktu duhur. Jika rukun pertama yaitu baca hamdalah dimulai sebelum masuk waktu, maka hukumnya tidak sah. Kesunahan Jumat. Banyak kesunahan di hari Jumat, di antaranya yaitu 1. Mandi. Waktunya mulai terbit fajar shodiq hingga masa yang tidak memungkinkan hadir di sholat Jumat. 2. Berhias dengan memakai pakaian terbaiknya. Yang 3. Membersihkan badan. 4. Memakai pengharum laki-laki, yaitu pengharum yang tidak nampak warnanya dan semerbak baunya. 5. Berangkat pagi-pagi kecuali bagi imam. 6. Membaca surat Al-Kahfi di siang dan malam hari Jumat. 7. Memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 8. Mendengarkan khutbah sholat Jumat secara seksama. 9. Sholat tahiyatul masjid. 10. Tidak duduk ihtiba. Kesunahan khusus bagi khatib dan imam Jumat yaitu 1. Melaksanakan khutbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi. 2. Mengucapkan salam saat masuk masjid dan ketika hendak naik mimbar. 3. Menghadap para jamaah dan mengucapkan salam pada mereka setelah naik mimbar. 4. Duduk ketika azan dikumandangkan. 5. Segera membaca khutbah setelah azan selesai. 6. Membaca rukun-rukun khutbah dengan tertib. 7. Membaca khutbah dengan fasih. 8. Tidak menoleh ke kanan dan ke kiri saat khutbah. 9. Memegang tongkat atau sejenisnya dengan tangan kiri. 10. Berpegangan ke mimbar dengan tangan kanan. Permasalahan ikhtilaf menggantikan posisi imam sholat. Permasalahan ikhtilaf adalah permasalahan ketika imam keluar di pertengahan sholat, maka diperbolehkan untuk menyuruh seseorang menggantikannya agar menyempurnakan sholat imam sebagai pemimpin sholat, dan orang ini disebut khalifah. Dalam hal ini ada dua keadaan, yaitu saat sholat Jumat dan selain sholat Jumat. Pertama, ikhtilaf dalam sholat Jumat ada 3 macam, yaitu 1. Ikhtilaf khutbah. 2. Ikhtilaf di antara khutbah dan sholat. 3. Ikhtilaf di dalam sholat. Kedua, ikhtilaf di selain sholat Jumat ada 2 keadaan. 1. Ikhtilaf dilakukan setelah imam hadas dan dilakukan oleh orang yang belum bermakmum pada imam. 2. Khalifah telah menjadi makmum imam sebelum hadas, maka hukum ikhtilaf dalam hal ini diperbolehkan secara mutlak.